Bab 2361, Kembalinya Leluhur Pertama. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Tiba-tiba terlintas di pikiran, darah ungu yang dikatakan sistem, bukankah darah ungu yang Yesuan dapatkan dari danau misterius sebelumnya? Selain darah ungu ini, Yesuan juga memiliki darah emas. Tentu saja, sekarang Yesuan hanya menemukan cara untuk menggunakan darah ungu. Namun, meskipun begitu, itu sudah cukup. Lalu, karena aku tahu bahwa darah ungu dapat menghancurkan berkah iblis kuno, apa yang Yesuan tunggu? Sistem, gunakan darah ungu untuk menyingkirkan berkah orang itu. Hei, sistem meminta agar tuan rumah memiliki kemampuan khusus untuk menggunakan darah ungu. Dalam sekejap, aku melihat Yesuan melambaikan tangan, 3 tetes darah ungu langsung mengalir ke arah 7 pangeran. Di udara, 3 tetes darah ungu ini telah memancarkan cahaya yang kuat dan dahsyat. Cahaya itu bahkan membuat orang-orang di medan semua dewa iblis tidak bisa tidak takut. Itulah yang mengapa akan membuat mereka begitu takut, mengapa membiarkan mereka memiliki perasaan bertahan. Dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa tidak kagum. Namun, Yesuan tidak memiliki kewajiban untuk menjawabnya. 3 tetes darah ungu dengan cepat datang ke sisi 7 pangeran. Di mata semua orang, 3 tetes darah ungu dengan cepat menyerap aura itu. Ketika 3 tetes darah ungu menghilang, apa berkah aura di sekitar 7 pangeran? Tidak, ini tidak mungkin, tidak mungkin. Mengapa kamu bisa mematahkan berkah dewa iblis kuno? Tidak. 7 pangeran berteriak seperti orang gila. Memang, sekarang dia tidak berteriak 2 kali, tidak ada kesempatan. Tiba-tiba, Yesuan berteriak keras, sekarang. Qian Teng, Yesuan bertaruh pada spekulasi di dalam hatinya. Karena dikatakan bahwa darah ungu dapat memengaruhi berkah dewa iblis kuno, lalu, jika langsung digunakan untuk menyerang. Pada saat itu, Yesuan tidak menggunakan cara serangan lain, hanya meledakkannya secara langsung. Tiba-tiba, saya melihat tanaman merambat di kemenangan Yesuan. Tanaman merambat itu langsung menuju ke 7 pangeran dengan kecepatan tanaman merambat, dan ada setetes darah ungu di ujung tanaman merambat itu. Namun, setetes darah ungu itu jelas sangat tidak stabil. Dekat, lebih dekat. Di antara mata banyak orang, Qian Teng langsung mengirim darah ungu ke tubuh 7 pangeran. Waktu tampaknya berhenti pada saat ini. 7 pangeran menatap tanaman merambat yang muncul dari luka-luka itu. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Yesuan. Gulung, 7 pangeran berteriak dan langsung menghancurkan tanaman merambat itu. Namun, sedikit kehilangan tidak akan berpengaruh pada Qian Teng sama sekali. Pada saat yang sama, Megatron benar-benar mengendalikan 2 pedang kalajengking untuk segera mundur ke belakang. Orang-orang bingung. Tidak peduli siapa yang merupakan domain Dewa Iblis atau domain Kunlun, mereka bingung saat ini. Saya tidak tahu apa yang dilakukan Yesuan. Namun, adegan berikutnya, biarkan semua orang tahu apa yang disebut horor. Saya melihat bahwa itu hanya sekejap mata, dan sosok 7 pangeran dengan cepat berkontraksi. Diam dan menyusut, bahkan 7 pangeran yang sedang mengalami perubahan, tampaknya tidak memiliki perasaan sama sekali. Tetap saja bodoh. Kontraksi ini berlangsung lama, tetapi untuk sesaat, orang-orang tidak dapat melihat 7 pangeran. Yang dapat mereka lihat hanyalah setetes darah, dan setetes darah yang terus bergetar melayang di udara. Tidak, lari. Saya tidak tahu siapa yang bersumpah. Untuk sesaat, semua orang dari Dewa Iblis bergegas ke masa lalu. Namun, sudah terlambat. Saya melihat bahwa darah itu pecah secara langsung dengan kecepatan yang sangat lambat. Sangat lambat. Kecepatan lambat itu bahkan dapat membuat orang melihat perubahan apapun. Namun, setelah retakan itu selesai, gelombang riak yang mengerikan muncul di antara saat-saat itu. Riak-riak itu hanya muncul di sebuah pesawat, tetapi yang aneh adalah bahwa hanya orang-orang dari para dewa iblis yang bergegas, tetapi Terran tidak memiliki pengaruh apapun. Kembalinya leluhur pertama adalah kembalinya leluhur pertama. Para dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya ketakutan dan bahkan langsung takut. Namun, Yesuan tidak tahu apa artinya. Bahkan jika dia bertanya kepada sistem, dia tidak mendapatkan hasilnya. Leluhur apa? Kembalinya leluhur apa? Yesuan tidak tahu. Namun, semua ini disebabkan oleh Yesuan sendiri. Dengan teriakan yang tak terhitung jumlahnya, riak-riak itu telah menyapu ratusan ribu dewa iblis.
Orang-orang ini dibudidayakan untuk menjadi tinggi dan rendah, tetapi selama semua orang terperangkap dalam riak ini, maka mereka semua bodoh di tempat yang sama, dan kemudian dengan taat berjongkok di udara, menggunakan tangan mereka sendiri, untuk menggali keilahian Anda sendiri. Angkat tangan Anda. Para keilahian itu dengan cepat menghilang di udara, seolah-olah mereka diseret langsung ke dalam kehampaan oleh kekuatan misterius. Hati Yesuan berbulu. Situasi yang aneh seperti itu, bahkan jika serangan itu dilakukan olehnya, dia tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Ratusan ribu orang, perbaikan minimum mungkin hanya Xuan Zhenjing, dan yang tertinggi, bahkan raja dari raja. Begitu banyak orang, bahkan pada saat yang sama melakukan gerakan yang sama yang tak tertandingi dan mengerikan, kesalahan adalah siapapun, saya khawatir akan takut. Orang-orang ini telah menggali keilahian mereka sendiri, dan mereka telah berkontribusi dengan sangat taat. Apa keilahian itu? Itu setara dengan hati orang-orang biasa. Dengan tanganmu sendiri, kamu dapat menggali hatimu dan berkontribusi dengan sangat antusias. Perasaan macam apa ini? Terlebih lagi, ini adalah tindakan ratusan ribu orang pada saat yang sama. Untungnya, para dewa iblis dari para dewa iblis tidak memiliki pikiran setengah hati. Mereka hanya melarikan diri ke arah portal seolah-olah mereka tidak mau, dan beberapa orang tidak dapat dengan cepat pergi, dan mereka tidak ragu untuk membunuh rekan-rekan mereka. Hitung beberapa menit, seluruh langit, tanah, selain tubuh para dewa iblis, kamu tidak dapat melihat satu pun dewa iblis. Perang berakhir dengan cara yang aneh. Namun, tidak ada sorakan di pihak Teran, dan bahkan Yesuan tidak senang. Apa artinya dalam adegan tadi? Apakah adegan itu baru saja dibuat oleh Yesuan? Tetap saja, ada kekuatan misterius, meminjam tangan Yesuan untuk menyelesaikan aksi adegan ini. Kembalinya leluhur. Apa leluhur pertama? Apa yang harus dikembalikan? Keraguan yang tak terhitung jumlahnya ada di hati Yesuan. Namun, Yesuan tidak memiliki cara untuk menjawab pertanyaan ini, karena Yesuan sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Besar, dewasa. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Akhirnya, responden yang kuat bertanya kepada Yesuan. Di mata semua orang, kali ini Anda dapat mengalahkan musuh. Itu sebenarnya disebabkan oleh festival hanya raja-raja. Pada saat ini, tidak ada yang berani melihat Yesuan karena level Yesuan yang rendah. Adegan itu benar-benar mengerikan. Satu gerakan, hanya satu pukulan, adalah degenerasi ratusan ribu dewa iblis, dan ada banyak dewa dan raja yang kuat. Adegan ini membuat orang-orang ini sulit untuk dilupakan seumur hidup. Belum lagi orang-orang dari 9 pihak dan 60.000 orang, bahkan pengawal Jingu definisi tinggi itu, penampilan Yesuan telah berubah. Jika pada awalnya, orang-orang hanya karena Yesuan adalah festival 9 pihak, itu adalah hukum para dewa, jadi itu akan menghormati Yesuan. Jadi sekarang, orang-orang telah mengakui kekuatan Yesuan. Itu berarti tak berujung, itu berarti kuat dan tak tertandingi. Orang-orang tidak bisa tidak meragukan, Yesuan memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Beberapa orang mengatakan bahwa Yesuan setidaknya memiliki kekuatan bertarung Dewa Tengah, dan beberapa orang mengatakan bahwa Yesuan dapat mengalahkan raja yang lebih unggul. Namun, orang-orang sangat jelas bahwa Yesuan hanyalah puncak raja wilayah tersebut. Aneh berarti, sihir aneh, sihir aneh. Yesuan memiliki misteri yang tak terbatas. Yesuan melihat ke medan perang dan melambaikannya untuk langsung melahap semua tubuh tingkat tinggi yang bisa ditelan. Membersihkan medan perang sebenarnya adalah kekuatan penuh dari pemenang. Yesuan bukan orang sekarang. Oleh karena itu, dia tidak bisa menelan mayat-mayat ini. Bagaimanapun, mayat-mayat ini sebenarnya adalah sebuah keberuntungan di mata berbagai kekuatan. Baiklah, biarkan orang-orang membersihkan medan perang, yang lain, kembali ke tempat mereka, menunggu panggilanku. Yesuan berkata dengan santai. Ya, festival itu membuat orang dewasa. Orang dewasa, Tianhua Shenzongku bukanlah sekte yang terlalu besar, tetapi lokasinya tidak buruk, tetapi orang dewasa akan mengatur istana di Tianhua Shenzongku. Tianhua Shenzongku bersedia untuk berkontribusi pada orang dewasa. Zongmen, pada saat ini, saya tidak menerima sanjungan. Ketika saya menunggu, Liu Hanshan tidak ragu-ragu dan berdiri. Ya, orang dewasa, Anda perlu sebuah festival untuk membuat istana, perang para dewa terbuka, maka akan ada lebih banyak perang di masa depan. Selain itu,
Sangat mungkin bahwa dewa-dewa akan membiarkan orang dewasa secara pribadi membawa orang-orang ke medan perang dewa-dewa. Keluarga Lin saya bersedia menyumbangkan sumber daya untuk membuat festival bagi orang dewasa. Orang lain berdiri dan menyatakan kesetiaannya. Yesuan sebenarnya tahu mengapa mereka ingin melakukan ini, karena Yesuan sekarang memiliki hak di tangannya. Perayaannya membuat istana begitu didirikan, jadi tidak dapat dihindari bahwa Anda perlu memilih sejumlah besar pejabat. Orang-orang ini semua melihat Yesuan, ingin meminta pekerjaan resmi dan paruh waktu. Bagaimanapun, posisi resmi domain Kunlun terlalu sulit untuk didapatkan. Meskipun 9 partai dan 60.000 orang asli juga memiliki beberapa posisi resmi, tetapi bagaimanapun juga, tidak ada gelar untuk memerintah, jadi itu relatif longgar, dan tetapi juga tidak bisa mendapatkan manfaat dari Tuhan. Sekarang, ketika musuh mundur, semua orang mempertimbangkan manfaat masa depan. Yesuan mengangguk dan tidak ambigu. Dia berkata langsung, baiklah, kalian semua mundur. Ketika kalian mengatakan hadiahnya, aku tentu akan mengingat kalian. Meskipun jawaban Yesuan tidak dapat memuaskan semua orang, bagaimanapun juga, tidak mungkin bagi banyak orang untuk berkumpul di sini, jadi semua orang harus bubar. Ketika kerumunan itu bubar, pengawal Jingwei juga datang ke sisi Yesuan. Hukum para dewa membuat orang dewasa, musuh telah dipukul mundur, aku telah menyelesaikan misi, jadi aku berharap untuk kembali ke kuil para dewa. Apakah ini juga akan terjadi? Tentu saja, orang-orang ini bukan orang-orang Yesuan. Yesuan secara alami tidak memenuhi syarat untuk tinggal. Baiklah, kembali. Yesuan memerintahkan orang-orang ini untuk pergi juga. Sesaat sebelumnya, itu juga dikelilingi oleh ribuan orang, tetapi setelah beberapa saat, itu menjadi penyendiri, dan Yesuan benar-benar merasa tidak nyaman. Sistem. Apa sistem kekuatannya? Yesuan memikirkan sistem kekuatan yang dia buka. Bagaimanapun, Yesuan sekarang membutuhkan garis keturunannya sendiri. Hei, perintah sistem kekuatan, akan diperbaiki. Setiap hari sebagai kelahiran inang, tuan rumah harap perhatikan bahwa produksi ini tidak muncul begitu saja, tetapi tuan rumah perlu menggunakan standar di ruang fagositosis. Tebuslah. Oke, Yesuan sedikit melirik, ternyata seperti ini. Jadi sistem, orang macam apa, yang dianggap memenuhi persyaratan. Hei, perintah sistem, standar penebusan, mengharuskan Anda harus memiliki seorang pria dan seorang orang untuk dilatih sebagai bakat. Metode pertukarannya adalah dengan menghidupkan kembali otak melalui sistem kekuatan, dan kemudian menjadi tuan rumah para prajurit. Alis Yesuan sedikit berkerut. Bukankah itu berarti membiarkan Yesuan membangkitkan kembali orang yang telah dia bunuh sebelumnya, dan kemudian menjadi prajuritnya sendiri? Ini yang kedua, bagaimanapun, Yesuan pernah berkata bahwa dia akan memberi orang-orang ini kesempatan untuk bangkit kembali. Namun, Yesuan bukanlah seorang pembunuh, di mana menemukan begitu banyak orang untuk dibangkitkan. Sulit untuk dilakukan. Agar dapat membangun kekuatan, tidak bisakah dia membunuhnya? Hei, sistem meminta, musuh manapun yang dibunuh oleh tuan rumah, selama tubuhnya dipertahankan di ruang menelan, atau siapapun yang ditelan oleh pendapatan tuan rumah, dapat digunakan untuk penebusan, tidak ada ras. Tiba-tiba, sedikit sistem membuat Yesuan bangun, bisa dikatakan, dan Yesuan benar-benar memiliki tempat untuk menebus, bahkan tanpa cuci otak. Saat itulah dia bergabung ke dalam ruang kuno yang menelan ruang. Itu adalah misteri kuno. Orang-orang di dalam, karena hukum, tidak dapat hidup di dunia ini, tetapi dapat hidup di ruang melahap Yesuan. Sekarang, Yesuan memiliki cara untuk membawa mereka kembali ke dunia. Yesuan percaya bahwa orang-orang ini akan sangat bersedia. Terlebih lagi, melalui sistem pembagian kekuatan, Yesuan bahkan dapat menggunakan beberapa orang super kuat dalam rahasia kuno piano untuk penggunaan mereka sendiri. Yesuan mengejar kemajuan, kali ini sistem kekuatan, tampaknya, sangat bagus. Yesuan tidak akan khawatir tentang kesetiaan orang-orang dari rahasia kuno, dan bahkan tidak memerlukan sistem militer untuk mencuci otak, begitu mereka memasuki ruang melahap, pada kenyataannya, telah ditandai dengan Yesuan. Dengan kata lain, orang-orang ini sebenarnya, tidak mungkin untuk melanggar keberadaan Yesuan. Tampaknya dalam waktu singkat, Yesuan tidak perlu khawatir tentang kekuatan. Dia membuka sistem kekuatan, tetapi Yesuan sedikit mengernyit. Karena kecepatan produksi terlalu lambat. Di antara subsistem kekuatan, produksi penguasa dengan kekuatan hukum,
yaitu, yang terendah adalah produk dari raja berikutnya. Dan produksi produk yang lebih rendah dari raja-raja, setiap hari, sistem kekuatan hanya dapat menghasilkan 100. Tentu saja, Anda juga dapat menggunakan sumber daya untuk menebus. Tampaknya ada beberapa ratus tentara yang menunggu para dewa. Namun, ini adalah tahap perang para dewa, 100 prajurit, apa yang bisa digunakan untuk itu. Mungkin sebelum hukum para dewa dibuat, jika Yesuan tahu bahwa ia dapat memanggil 100 dewa dan orang kuat yang sangat setia sebagai seorang pria dalam sehari, saya khawatir saya akan sangat senang. Sayangnya, statusnya berbeda, jadi cakrawalanya secara alami berbeda. Produksi produk dan raja dunia berikutnya, 100 sehari, menghasilkan dewa berukuran sedang, hanya 10 per hari. Dan prajurit yang menghasilkan dewa kelas 1 hanya dapat menghasilkan 1 setiap hari. Terlalu sedikit tidak cukup sama sekali. Hei, sistem meminta, tuan rumah harus memperhatikan sistem pembagian kekuatan, Anda dapat meningkatkan dengan nilai keyakinan dan cara khusus lainnya. Sistem meminta agar nilai keyakinan ditingkatkan. Namun, Yesuan bahkan terlalu malas untuk memeriksa, dan juga dapat mengetahui, saya khawatir, nilai keyakinan yang dibutuhkan akan sangat buruk. Namun, karena dimungkinkan untuk meningkatkan sistem pembagian kekuatan dengan nilai keyakinan, maka secara alami, nilai keyakinan dapat ditukar dengan para prajurit. Dengan cara ini juga merupakan bentuk yang disamarkan dalam mendesak Yesuan untuk menyelesaikan tugas membangun kembali keyakinan. Tentu saja, Yesuan tidak pernah santai. Dia selalu serius untuk menyelesaikan tugas. Karena sistem pembagian kekuatan tidak diharapkan, maka Yesuan lebih baik membangun Zongmen terlebih dahulu. Yesuan mendapat kartu Zongmen. Sekarang, saatnya juga untuk membangun. Bagaimanapun, Yesuan telah menginginkannya sejak awal, dan ingin menggunakan pintu ini sebagai festival sementaranya untuk membuat aula. Lihatlah orang-orang di sekitar yang sedang membersihkan medan perang. Yesuan menyerah pada ide mendirikan Zongmen di sini. Karena bagaimanapun, orang-orang di bidang Dewa Iblis menyerbu dari sini, maka Yesuan tentu saja tidak dapat mendirikan Zongmen di sini. Sistem, perluas peta, bantu saya merekomendasikan beberapa tempat yang cocok untuk mendirikan Zongmen. Yesuan berkata kepada sistem, hei, sistem meminta, dalam analisis data, analisis berhasil. Hei, sistem meminta, tuan rumah dapat memilih untuk mendirikan lokasi Zongmen yang direkomendasikan, Longzhou. Di antara 6.000 kotak di Longzhou, yang paling makmur, populasinya memiliki populasi 15 miliar, yang 100.000 lebih unggul dari Shenzhen. Dan kekuatannya kaya, dan sumber daya alamnya juga sangat melimpah. Longzhou, Yesuan sedikit mengernyit, dibandingkan dengan lingkungan Longzhou ini, apakah itu yang asli, atau Fengjing, itu benar-benar lebih buruk daripada negara. Namun, Yesuan menyerah langsung di sini, karena alasannya, karena terlalu kaya. Bagaimanapun, Yesuan bahkan adalah sebuah festival, tetapi jika dia terburu-buru mendirikan Zongmen di Longzhou, dia hanya akan membuat orang merasa bahwa Yesuan akan mengambil sumber daya. Jadi, tidak cocok di sana. Hei, rekomendasikan lokasi 2, hutan belantara. Hutan belantara itu konyol, tetapi ada begitu banyak sumber daya untuk binatang buas, dan ada banyak binatang buas yang kuat, dan tidak ada kekuatan. Tempat ini, Yesuan menggelengkan kepalanya dan menyerah. Alasannya sangat sederhana, yaitu, itu terlalu konyol. Bagi Yesuan, sekte ini adalah gelarnya, jadi tidak mungkin membangun tempat yang terlalu konyol. Hei, rekomendasikan lokasi 3, Kota 9 Rahasia. Kota 9 Rahasia adalah posisi paling sentral dari lingkungan 90 partai. Namun, hanya ada satu kota di sini, dan tidak ada kekuatan lain di sekitar 30. Namun, ada 9 rahasia misterius di sekitar kota 9 rahasia. Rahasia-rahasia ini adalah jenis tanah mati yang belum dibuka. Sistem, apa yang mati? Hei, sistem meminta, mati, mengacu pada rahasia khusus yang tidak dapat dimasuki. Misteri semacam ini memiliki titik yang sama, untuk alasan apapun, tidak mungkin untuk masuk. Tidak dapat masuk, Yesuan akan melihat-lihat, apa yang disebut ketidakmampuan untuk masuk. Mungkin akan menjadi pilihan yang baik untuk mendirikan sekte di kota 9 rahasia. Bagaimanapun, ini adalah posisi inti dari lingkungan 60.009 partai,
dan tidak ada kekuatan di sekitar, dan 9 orang mati ini menunggu Ye Xuan untuk menjelajah. Bagaimana melihatnya, bagaimana semuanya merupakan pilihan yang sangat bagus. Tentu saja, Ye Xuan masih harus pergi dan melihat-lihat. Tanpa ragu, Ye Xuan langsung memberi perintah, dan mengeluarkan kereta dan pergi dengan cepat. Meskipun Ye Xuan mahal untuk festival, tetapi sekarang semuanya dilakukan dengan tertib, perekrutan belum selesai, dan hal-hal yang menerbangkan asap tidak datang begitu cepat. Oleh karena itu, Ye Xuan juga tidak memiliki hal-hal penting dalam waktu singkat. Selain itu, benar-benar ada sesuatu, dan orang-orang memiliki cara untuk menghubungi Ye Xuan. Apakah itu festival 9 pihak atau hukum para dewa, itu secara alami diistimewakan, misalnya, menggunakan matriks transmisi khusus. Oleh karena itu, Ye Xuan hanya mengalami transmisi, dan telah tiba di kota 9 rahasia. Ini adalah kota yang sangat aneh, dan hanya ada kurang dari 5.000 orang di seluruh kota. Namun, perbaikannya tidak kecil, untuk alasannya. Itu karena orang-orang yang datang ke kota 9 rahasia diarahkan pada mereka yang sudah mati. Ketika Ye Xuan berjalan ke kota ini, itu tidak menarik perhatian siapapun. Lagi pula, orang-orang sering datang ke sini dengan berbagai ide dan ingin melihat orang mati. Dapat dikatakan bahwa kematian apapun, yang sering kali diwakili, adalah peluang besar. Siapapun yang dapat memasuki yang pertama, selama dia bisa beruntung, maka keuntungannya akan besar. Sebenarnya, dalam perjalanan, Ye Xuan juga ingin mengumpulkan sedikit darah ungu di danau misterius itu. Namun, Ye Xuan memiliki semacam firasat di hatinya, dan firasat itu memberitahu Ye Xuan bahwa dia tidak boleh berada di dekat danau misterius itu. Meskipun ini adalah firasat Ye Xuan yang tidak dapat diprediksi, Ye Xuan memilih untuk percaya. Kemudian, dia masih mengirim orang untuk pergi dan melihat, dan kemudian memutuskan apakah itu akan berlalu. Bagaimanapun, darah ungu terlalu aneh. Memutuskan berkah dari para dewa iblis kuno, menyebabkan kembalinya para leluhur. Hal-hal ini, membuat Ye Xuan harus memperhatikan darah ungu ini. Ye Xuan datang ke satu-satunya penginapan di kota ini. Di kota ini, kebanyakan orang bebas mencari tempat untuk membangun rumah. Namun, Ye Xuan terlalu malas untuk repot. Bagaimanapun, jika Anda benar-benar ingin mendirikan Zhongmen di sini, membuang-buang waktu untuk membangun rumah sekarang. Penginapan itu tidak besar, tetapi hanya memiliki 5 rumah. Namun, ada cukup banyak orang di sini. Saat ini, tidak kurang dari 100 orang di aula penginapan. Saya mendengar bahwa, beberapa hari yang lalu, seseorang berlari untuk mencoba rahasia kelima. Hasilnya, ada 12 orang, tetapi hanya 1 orang yang keluar, dan orang yang keluar telah menjadi orang gila. Saya benar-benar tidak tahu apa yang ada di rahasia kelima. Lupakan saja, rahasia kelima masih merupakan poin yang bagus, Anda tidak ingin memikirkan rahasia ketiga, berapa banyak orang yang Anda masuki, selama Anda keluar darinya. Anda pasti akan menghancurkan para dewa, tidak membunuh Anda, membiarkan Anda kehilangan kultivasi Anda. Ini bahkan lebih menyakitkan daripada membunuh Anda. Ya, saya mendengar bahwa rahasia pertama tampaknya memiliki harapan untuk lolos, dan saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ye Xuan dengan santai menemukan posisi untuk duduk di bawah telinga, tetapi telah mendengarkan argumen orang-orang ini. Jelas, orang-orang ini secara khusus mendedikasikan diri untuk 9 kematian besar ini. Itu seharusnya benar. Geng orang yang telah mempelajari rahasia pertama telah mempelajarinya selama puluhan ribu tahun. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak memiliki keuntungan. Saya khawatir tidak ada yang akan mempercayainya, tetapi keluarga itu benar-benar tidak beruntung. Sebagai hasil dari keluarga 9 pihak yang berjumlah 60.000, hasilnya hanya karena tanah yang mati. Itu hanya puluhan ribu tahun, tetapi hanya beberapa orang yang hilang. Hei, siapa bilang tidak, kudengar kita punya festival baru di 60.000, dan itu masih sangat kuat. Aku tidak tahu bagaimana orang ini. Suara kecil, kamu mencari kematian, berbicara terbuka tentang festival, tetapi untuk menghapuskan keilahian. Suara itu menghilang, tampaknya orang-orang itu berhenti berbicara karena Ye Xuan. Namun, Ye Xuan tidak tahu kapan aturan ini masih berlaku. Karena itu, Ye Xuan langsung berbalik dan berjalan ke beberapa orang itu. Hei, saudara, aku baru saja mendengarmu mengatakan bahwa diskusi telah membuat perlu untuk menghapuskan keilahian. Apa yang terjadi di sini?
aku datang dan aku telah mendengar banyak orang menyebutkan festival, tetapi tidak ada yang mengatakan bahwa ada aturan seperti itu. Yesuan tentu saja tidak mengatakan untuk bertanya, sebenarnya, Yesuan tidak tahu mengapa orang-orang ini bisa mendapatkan berita begitu cepat. Hei, bisik, nak, kau mencari kematian, mempercayai gelar, jadi tidak dapat dihindari bahwa kekuatan utama Dewa 9 partai kita akan dikocok. Beberapa orang senang dan khawatir. Kau belum pernah mendengar aturan seperti itu di tempat lain. Mengatakan tidak ada, alis Yesuan sedikit berkerut. Dalam hati Yesuan, kota 9 rahasia adalah tempat yang seharusnya tidak terikat oleh aturan-aturan ini, karena itu sama sekali bukan milik kekuatan apapun. Namun, melihat orang-orang yang tidak mau menyebutkan topik ini, Yesuan harus menyerah. Sebaliknya, saya berbicara dengan orang-orang ini tentang rahasia pertama. Rahasia pertama, yang telah dipelajari oleh keluarga selama puluhan ribu tahun, adalah kesempatan paling rahasia untuk dibuka, jadi itu yang paling terkenal. Namun, Yesuan jatuh di mulut orang-orang ini dan tidak mendengar banyak berita berguna, jadi Yesuan akan pergi langsung ke orang-orang yang meminta bantuan. Di rumah, pemilik keluarga itu hanyalah seorang pria parubaya di tengah para dewa, dan seluruh keluarga itu hanyalah istrinya, 2 putranya dan 1 putrinya, dan saudara laki-lakinya. Dapat dikatakan bahwa seluruh keluarga itu telah lama terdegradasi. Keluarga itu memiliki rumah yang cukup bagus di kota 9 rahasia. Perwaliannya sangat lengkap, tetapi tampaknya tak tertandingi. Yesuan datang langsung ke pintu rumah, dan mengetuk pintu rumah itu. Tidak mungkin, karena ada batasan pada larangan, ini adalah satu-satunya cara untuk memanggil keluarga itu. Aku datang. Segera, suara seorang remaja terdengar. Bersamaan dengan suara ini, seorang remaja membuka pintu. Kamu, keraguan remaja itu kepada Yesuan bertanya, lagi pula, keluarga di seluruh kota 9 rahasia, dapat dianggap sebagai keluarga yang terkenal, sehingga remaja itu dapat dikatakan mengenal semua orang di kota 9 rahasia. Halo? Aku baru saja datang ke kota 9 rahasia, tetapi ada beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan tentang keluargaku. Kamu juga menanyakan hal rahasia pertama, hei, jangan tanya, kami tidak benar-benar tahu apa yang kami lakukan. Ketika bocah itu selesai, dia siap untuk menutup pintu. Namun, Yesuan langsung menghentikannya. Tunggu sebentar, meskipun aku tidak tahu apakah kamu mengatakan yang sebenarnya atau tidak, aku masih berharap untuk bertemu langsung dengan ayahmu. Yakinlah, aku yakin dia akan senang bekerja sama denganku. Tubuh Yesuan memancarkan keagungan yang membuat bocah itu tak tertahankan, sehingga remaja itu tidak bisa menahan diri untuk menghentikan aksinya. Dan Yesuan terlalu malas untuk mengatakan lebih banyak, langsung mendorong pintu dan masuk ke dalam. Yesuan tidak menunggu terlalu lama, tetapi mendengar langkah kaki penuh dari luar. Kakak kedua, cepat, pergi dari sini. Sial, keluarga Liu datang lagi. Ibu dan ketiga saudara perempuannya sudah bersembunyi, ayah menghalangi mereka, kamu pergi bersamaku. Suara keras terdengar, dan Yesuan mengetahuinya dan langsung pergi ke rumah. Keluarga Liu, menghindar, apa sebenarnya yang terjadi? Siapa kamu? Pemuda itu tiba-tiba melihat Yesuan, dan dia mengeluarkan pedangnya di tangannya dan menatap Yesuan dengan wajahnya. Yesuan terlalu malas untuk menemuinya dan bertanya langsung, di mana ayahmu sekarang? Timur, Dongchengmen. Diperhatikan oleh Yesuan, pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab. Yesuan mendengar jawabannya, dan sosok itu menghilang pada saat yang sama, meninggalkan kedua orang itu sangat berbeda. Kota 9 rahasia, seperti kota-kota lain, memiliki 4 gerbang, dan gerbang Dongcheng adalah yang paling hancur, bahkan gerbangnya pun hilang. Bagaimanapun, kota 9 rahasia telah lama ditinggalkan, dan tidak ada yang namanya pemilik kota. Karena itu, tidak ada yang peduli. Ketika Yesuan dulu, seorang pria parubaya sedang bermain melawan selusin orang. Liu anak kedua, kamu seharusnya tidak terlalu berlebihan. Keluargaku tidak memiliki apa yang kamu inginkan. Jika kamu ingin menyelidiki rahasia pertama, kamu dapat melakukannya sendiri. Mengapa kita membiarkan keluarga kita memimpin untukmu? Hei, kamu tidak ingin bersulang, tidak makan dan minum anggur yang enak. Keluarga Liuku sudah cukup untuk memberimu muka. Ini adalah ketiga kalinya keluarga Liuku datang menemuimu secara pribadi, 3 kali. Itu juga keluargamu, berubah. Keluarga lain telah lama dihancurkan oleh kita dan tidak tahu berapa kali.
Kali ini, aku tidak peduli apa yang kamu katakan, aku hanya memberitahumu sepatah kata, tidak ingin mati, segera berikan aku rahasia-rahasia pertama. Jika tidak, berikan aku jalan. Yesuan sedikit mengerutkan kening, hal ini sudah jelas. Karena dia adalah orang yang dicari Yesuan, maka Yesuan tentu saja tidak akan membiarkan keluarga Liu membawanya pergi. Yesuan melangkah maju selangkah demi selangkah, tidak ada yang tersembunyi, jadi aksinya, asalkan tidak membabi buta. Terlebih lagi, orang-orang Liu tidak hanya tidak patuh, tetapi kekuatan mereka tidak lemah, kecuali bahwa Liu yang lebih muda, yang memimpin tim, adalah dewa berukuran sedang, dan orang-orang lainnya pada dasarnya adalah semua dewa yang lebih rendah. Berdiri, nak, siapa kamu? Liu Laoer menatap Yesuan, Yesuan, ada napas yang membuatnya takut, jadi dia tidak berani memprovokasi Yesuan secara langsung. Aku tahu, Yesuan terlalu malas untuk memperhatikannya, tetapi langsung ke sisi Yongzheng, dengan santai bertanya, kamu adalah Yongzheng. Pemilik rumah, ya, itu hanya Yongzheng, aku tidak tahu siapa kamu. Tidak masalah siapa aku, ayo pergi, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu, ayo pergi dan bicara. Yesuan tampaknya belum pernah melihat Liu Laoer secara umum, sangat santai. Meskipun Liu Laoer takut pada Yesuan, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak dapat melihat kultivasi Yesuan. Pada saat ini, melihat Yesuan benar-benar mengabaikan dirinya sendiri, di mana dia dapat menahan diri dan melompat keluar dan berkata, berdiri, kalian berdua tidak seorang pun diizinkan pergi. Yesuan berbalik dan menatap Liu Laoer, lalu berkata dengan lemah gulung. Sebuah kata yang bergulir, kelompok itu mengandung tekanan tertinggi. Yesuan adalah puncak yang lebih unggul dari dewa. Itu adalah level yang jauh lebih tinggi daripada Liu Laoer. Oleh karena itu, hanya hukum yang ditekan, itu telah membuat Liu Lao berkeringat. Yesuan tidak ingin mencari masalah, jadi dia tidak bermaksud melakukannya sama sekali. Itu hanya memancarkan momentum dan membuat Liu Laoer tahu betapa sulitnya untuk mundur. Liu Laoer benar-benar takut, melihat Yesuan dan Yongzheng pergi. Namun, ini tidak berarti bahwa Liu akan menyerah sebenarnya. Liu bukanlah keluarga dari 9 rahasia, tetapi karena dia tahu rahasia apa yang mungkin ada di sana, maka dia akan menjadi keluarga yang datang kepadanya. Hanya ada satu tujuan bagi mereka untuk datang ke sini, dan mereka ingin mendapatkan yang murah dan mendapatkan rahasia dari rahasia pertama. Sayangnya, tidak peduli cara apa yang mereka gunakan, mereka sama sekali tidak bekerja sama. Kali ini adalah ketiga kalinya Liu Laoer menemukan Yongzheng. Dapat dikatakan bahwa kali ini, itu sudah menjadi batas ketahanan mereka. Bahkan Liu Jia telah mengirim seorang elit, rencana awalnya adalah untuk mengikat jalan secara langsung setelah keluarga tidak bekerja sama. Liu Laoer ditakuti oleh Yesuan, tentu saja dia segera pergi mencari tuannya. Yesuan, tetapi masih tidak tahu ini. Saat ini Yesuan, Zheng dan Yongzheng sambil berjalan, sambil bertanya tentang berbagai hal. Yesuan tahu bahwa terkadang, hal yang benar masih sangat berguna, jadi dia langsung tidak mengatakan apa-apa, langsung menunjukkan stempel resminya, menunjukkan identitasnya sebagai festival. Kamu adalah festival baru untuk membuat orang dewasa. Yongzheng menatap Yesuan dengan sangat ngeri. Dia tidak dapat memikirkannya, dia akan berada di sini, dan dia bertemu dengan festival yang dikabarkan untuk membuat orang dewasa. Ya, saya adalah festival 9 partai dan 60.000. Meskipun ada beberapa tanah mati di tahun 90-an dan 90-an, saya bermaksud untuk membangun istana di kota 9 rahasia. Ini adalah inti dari lingkungan 90 partai dari 9 partai. Oleh karena itu, saya perlu memahami tentang 9 kematian besar ini. Yakinlah, selama kamu dapat membantuku, maka aku akan membiarkanmu kembali ke kejayaanmu yang asli. Yesuan berkata dengan samar, meskipun nadanya acuh tak acuh, tetapi nilainya cukup untuk membuat Yongzheng bersemangat. Festival membuat orang dewasa, apa yang kamu bicarakan? Dia ditanya dengan ngeri, tetapi pertanyaan ini, dia segera menyesalinya lagi. Lagi pula, bagaimana 6 partai dan 60.000 orang bisa membuat lelucon tentang keluarga kecilnya? Oleh karena itu, saya tidak ragu-ragu, mengatakan secara langsung, saya tidak ingin menjadi orang dewasa. Keluarga kami selalu mengkhususkan diri dalam rahasia pertama. Karena alasan ini, bahkan keluarga berada di tengah-tengahnya. Namun,
Yang kecil benar-benar tidak tahu terlalu banyak tentang rahasia pertama sebenarnya. 1 dekade yang lalu, ayah kecil meluncurkan eksplorasi rahasia pertama dengan kelompok elit keluarga terakhir. Namun, tidak ada jalan kembali ke yang itu. Menurut eksplorasi kecil dekade kecil ini, saya tahu bahwa ayah saya dibawa pergi oleh seseorang yang menyebut genosida. Sayangnya, ketidakmampuan kecil, bahkan pemusnah tidak tahu di mana. Dan semua informasi tentang rahasia pertama, juga hilang bersama. Kepunahan, hati Yesuan tiba-tiba terkejut. Kepunahan, hancurkan organisasi. Apakah tidak mungkin untuk menghancurkan organisasi itu? Di Lingjing, itu hanya cabang organisasi, jadi Yesuan tahu bahwa organisasi itu pasti memiliki kekuatan di wilayah Kunlun. Namun, Yesuan tidak pergi mencari kesulitan untuk menghancurkan organisasi itu, tetapi langsung menghancurkannya. Alis Yesuan berkerut. Tampaknya kali ini, itu cukup rumit. Begitu ada hubungannya dengan organisasi itu, saya khawatir itu tidak akan sesederhana itu. Bahkan sekarang, pada saat ini, organisasi Yesuan tidak memahami dengan jelas keberadaan seperti apa. Jadi, kali ini, Yesuan harus memperhatikan. Penghancuran organisasi itu benar-benar hantu, tampaknya dimanapun mereka akan memiliki keberadaan mereka. Organisasi ini, jelas tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi hanya saja hantu itu tidak tersebar, selalu muncul kekuatan-kekuatan kecil. Kali ini, Yesuan tidak akan membiarkan mereka pergi. Yesuan sekarang adalah festival yang bagus, setidaknya, di 9 pihak 60.000, di wilayah Kunlun, Yesuan akan menghancurkan semua orang yang menghancurkan organisasi itu. Namun, organisasi ini setengah sebaik 100. Faktanya, pikiran Yesuan juga jelas bahwa dia ingin benar-benar melenyapkan organisasi itu, kecuali mereka semua mengambil inisiatif. Jika tidak, itu benar-benar sulit. Orang-orang menjijikkan ini sama sekali tidak ada di mana-mana. Ada bayangan mereka di dunia, tetapi sekarang, masih ada bayangan mereka di domain Kunlun. Setelah terus mengobrol dengannya, Yesuan pergi. Dari mulut Yongzheng, Yesuan tahu bahwa rahasia pertama ini memang bagian dari eksplorasi. Misteri macam apa rahasia pertama ini, tidak ada yang tahu, tetapi bahaya terbesar dalam misteri ini adalah binatang buas yang aneh. Menurut nama Yongzheng, binatang buas ini disebut binatang rahasia pertama. Tampaknya binatang buas ini adalah produk unik dari rahasia pertama, karena di dunia luar, binatang buas aneh ini tidak terlihat sama sekali. Yesuan akan melihat-lihat hal-hal istimewa apa yang dimiliki binatang buas istimewa ini. Pintu masuk ke rahasia pertama tidak jauh dari kota 9 rahasia. Dia seperti portal, begitu melayang di langit, tanpa ada yang tersembunyi, seolah menunggu orang untuk menjelajah. Namun, ketika Yesuan berjalan mendekat, dia tidak mau, dan malah bertemu dengan orang yang menghalangi jalan. Seperti kata pepatah, anjing yang baik tidak menghalangi jalan, tetapi sayangnya ini jelas bukan anjing yang baik. Tuan muda, itu dia, orang ini menyelamatkan kebenarannya. Saat ini, wajah Liu masih memiliki bekas luka ini di wajahnya. Jelas, tuan muda yang telah dipukuli di depannya. Kemari dan tangkap aku. Tuan muda itu sama sekali tidak meminta apapun, dan langsung mengeluarkan perintah. Dalam sekejap, puluhan pelayan Liu langsung mengepung kelompok Yesuan dan membuat keributan. Namun saat ini, Yesuan angkat bicara, "Siapa kalian?" Tuan muda itu melirik Yesuan, dengan nada menghina berkata, "Siapa kami? Kalian tidak cukup memenuhi syarat untuk tahu." Nada arogan yang bagus. Mulut Yesuan sedikit miring. Tampaknya orang-orang ini mencari kematian. Ya, aku tidak pantas tahu. Aku tidak tahu harus berbuat apa, tetapi aku tidak peduli siapa kalian. Sekarang aku akan segera memberikannya kepadaku. Aku dapat mengambil nyawa di sekitarmu. Jika tidak, aku akan membuang hukum militerku. Haha, haha, hukum militer? Siapa yang kau pikir kau, dan bagaimana menghadapi hukum militer? Hal-hal sialan, apa yang kau lakukan? Tidak mendengarkan kata-kata tuan muda, berikan padaku, tuan muda harus mengajarinya dengan baik. Apa itu hukum militer? Yesuan menggelengkan kepalanya, benarkah ketika Yesuan berkata untuk bermain? Berani menyerang Yesuan, Yesuan memiliki cukup alasan untuk memusnahkan keluarga Liu ini sepenuhnya. Di antara hukum militer yang ditetapkan, hukuman yang paling berat adalah genosida. Tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa terkadang,
adalah suatu belas kasihan untuk dapat membunuh hanya satu dari kalian. Begitu kalian melanggar aturan, maka pada dasarnya itu adalah pembunuhan. Terutama selama perang para dewa. Dapat dikatakan bahwa Yesuan sekarang memberi Liu kesempatan untuk memberi anak muda ini kesempatan. Beri aku bantuan. Yesuan tampaknya berbicara ke udara. Tetapi bersamaan dengan kalimat ini, dalam sekejap mata, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan bahkan langsung mengepung keluarga Liu. Benarkah ketika Yesuan adalah komandan tiang lampu? Faktanya, ada larangan 100 dewa, yaitu untuk tetap bersama Yesuan sebagai seorang pro. Ini adalah hak istimewa yang akan didapat setiap festival, dan itu adalah pro dewa dengan pengawal Jingwei, yang melambangkan otoritas Tuhan. Pakaian pengawal Jingwei bukanlah sesuatu yang bisa ditiru orang. Pengawal Firaun melambangkan otoritas Miming, terlepas dari kekuatan mereka, yaitu apa yang diwakili oleh masing-masing dari mereka adalah kekuatan yang sangat besar. Dan fenomena mereka ada di wilayah Kunlun, tidak ada yang tidak tahu. Menjadi pengawal Firaun bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi lebih merupakan simbol identitas dan hak. Tidak seorang pun berani berpura-pura menjadi pengawal kuil. Bagaimanapun, itu adalah pengawal dewa, peniruan kejahatan, tidak sesederhana membunuh dan menghancurkan ras. Selain itu, jika Anda ingin berpura-pura bahwa Anda tidak dapat melakukannya sama sekali, pengawal Jingwei, setiap orang, memiliki token identitas yang unik, dan setelan senjata sihir yang unik. Ketika larangan 100 kuil muncul, keluarga Liu telah takut. Orang-orang ini, bukan keluarga Liu mereka yang dapat menyinggung, bahkan jika ada larangan Jingwei, memiliki kemampuan untuk membunuh keluarga Liu mereka ribuan kali. Terlebih lagi, itu adalah 100 orang. Dan dengan pengawal Jingwei sebagai pengikutnya, maka identitas Yesuan secara alami akan terungkap. Simpul itu terbentuk. Kepercayaan 9 pihak tingkat 60.000 membuat pria ini, bahkan di wilayah Kunlun, yang memiliki otoritas tertinggi, benar-benar muncul di tempat kecil ini. Tuan Muda Liu Jia benar-benar ketakutan, terus-menerus berjongkok di tanah, dan para pengawal di sekitarnya, dan di mana ada setengah perlawanan, pada titik ini, mereka bahkan tidak dapat memutuskan bagaimana mereka akan mati, bagaimana dengan yang lain. Pemberontakan, dengan keluarga Liu di distrik tersebut, untuk melawan festival, ini bukan lelucon. Festival membuat orang dewasa mengampuni nyawa mereka. Penjahat tidak memiliki mata untuk mengenal Taisan. Jika Anda meminta bola, Anda akan mengampuni penjahat. Penjahat tidak akan pernah berani lagi, tidak berani lagi. Petik 2, itu semua dia, ya, itu dia. Itu semua jari kedua Liu terhadap penjahat. Pria kecil itu benar-benar tidak tahu apa-apa. Pemuda itu ingin mendorong kejahatan itu kepada Liu, agar dia bisa hidup. Sayang sekali Liu Laoer sudah takut untuk membuang air seni, dan tampaknya seperti dalang. Yesuan bahkan mengambil kesempatan untuk bertemu orang-orang ini dan langsung berkata kepada seorang penjaga kuil, hal-hal di sini ditangani oleh Anda, menyerang festival, menentang perintah militer, mungkin Anda harus tahu bagaimana melakukannya, tetapi saya tidak ingin semuanya menjadi salah. Jadi Anda dapat menanganinya dengan mudah. Ya, orang dewasa, jawab penjaga Jingu. Untuk larangan kuil ini, Yesuan sebenarnya adalah pendukung mereka. Menurut aturan yang ditentukan oleh Miming, begitu mereka ditugaskan kepada Yesuan sebagai penjaga, maka semua tugas resmi mereka akan diteruskan melalui Yesuan, yaitu, Yesuan adalah satu-satunya sersan mereka. Pengelolaan wilayah Kunlun mirip dengan sistem pemisahan. Misalnya, Yesuan, festival itu, Yesuan sendiri sepenuhnya patuh, dan berhak memutuskan apapun tentang Yesuan. Namun, anak buah Yesuan dapat menentang perintah penghujatan, karena anak buah Yesuan hanya mematuhi Yesuan. Bahkan di medan perang Dewa Tuhan, setiap unit pasukan yang mengirim pasukan hanya dipatuhi oleh temperamen mereka, dan yang lain tidak memenuhi syarat untuk campur tangan. Tentu saja, premisnya adalah Anda harus memiliki nyali ini untuk tidak patuh. Tetapi setidaknya, dari sudut pandang aturan, anak buah Yesuan benar-benar hanya akan mematuhi Yesuan. Oleh karena itu, larangan 100 Jingu ini, pada kenyataannya, dari distribusi ke Yesuan, apakah mereka mau atau tidak, mereka hanya bisa setia kepada Yesuan. Bahkan jika mereka menggunakan kekuatan keluarga untuk membantu Yesuan, itu normal. Yesuan tidak akan terlalu peduli dengan udang kecil seperti Liu. Dia peduli dengan apa yang sedang terjadi, dan ayah Yongzheng, yang benar-benar ingin mengetahui.
Situasi rahasia pertama sepenuhnya, maka saya khawatir saya hanya dapat menemukannya. Ayah yang tepat adalah pilihan terbaik. Tentu saja, sebelum ini, Ye Xuan masih ingin melihat rahasia pertama ini, untuk melihat apa artinya mati. Menurut Yongzheng, ada binatang buas khusus dalam misteri ini. Namun, Ye Xuan tidak mengenal binatang buas ini. Apa yang istimewa di sana? Kamu menungguku di luar, aku akan pergi ke rahasia pertama ini. Ye Xuan berbalik dan mengarahkan ke kuil-kuil. Festival membuat orang dewasa, biarkan aku menunggu untuk bersamamu. Bagaimanapun, ada krisis yang tak terbatas dalam kematian. Aku menunggunya. Begitu aku dalam bahaya, aku dapat membantu festival untuk membuat orang dewasa. Sebuah pos penjaga Jingu keluar dan berkata dengan hormat kepada Ye Xuan. Ye Xuan tersenyum sedikit. Dia tahu bahwa larangan Jingwei itu bagus. Namun, pada kenyataannya, Ye Xuan mengambilnya, tetapi itu merepotkan. Mungkin itu benar-benar berbahaya. Tidak mungkin bagi Ye Xuan untuk mengalahkan musuh, tetapi jika dia ingin melarikan diri. Tetapi tidak terlalu sulit. Tidak, aku tahu kau baik, tetapi jangan lupa bahwa aku adalah ahli pelarangan, jadi begitu aku dalam bahaya, aku akan segera berhenti. Jika kau bersamamu, kau akan berada dalam masalah. Ye Xuan tidak peduli tentang itu dan langsung mengungkapkan keraguannya sendiri. Untungnya, para penjaga para dewa tahu bahwa Ye Xuan mengatakan yang sebenarnya, jadi dia tidak akan peduli dengan Ye Xuan. Segera, Ye Xuan langsung masuk ke portal di tengah udara. Tidak seperti susunan transmisi biasa, ketika Ye Xuan masuk ke portal, dia jelas merasakan gaya tarik yang sangat besar, dan bahkan membuat Ye Xuan sangat tidak nyaman. Selain itu, durasi gaya tarik ini tidak singkat, dan tidak akan berhenti sampai mata Ye Xuan menjadi gelap. Ini adalah dunia yang sangat istimewa. Yang sekarang ada di depan Ye Xuan adalah sebuah koridor. Namun, koridor ini selebar 100 mil, dan ada perubahan khusus. Di belakang Ye Xuan, portal yang mengirimnya masuk begitu sunyi. Mengambang di sana, jelas, pergi hanya bisa dari sini. Di sini, perasaan pertama Ye Xuan adalah hukum khusus. Sistem, saya merasakan aturan hukum yang sangat khusus sekarang, ini yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Apa yang terjadi? Hei, sistem meminta, deteksi pemindaian, analisis data. Oh, analisisnya sudah selesai. Hei, terdeteksi bahwa tuan rumah berada di ruang khusus, di abad pertengahan patahan. Sesar abad pertengahan, apa artinya ini? Ye Xuan memiliki beberapa keraguan, jadi dia terus bertanya kepada sistem, apa patahan di abad pertengahan? Hei, sistem mengingatkan bahwa abad pertengahan setara dengan waktu transisi khusus setelah akhir zaman kuno. Durasinya hanya 50.000 tahun. Tetapi karena perang di zaman kuno, hukum para dewa menjadi kacau. Oleh karena itu, hukum abad pertengahan tampak sangat kacau, dan hukum kekacauan muncul dalam jumlah besar. Hukum kekacauan, meskipun Ye Xuan tidak memahami hukum kekacauan, itu tidak asing, tetapi sekarang, hukum kekacauan dalam sistem tampaknya memiliki beberapa perbedaan. Benar saja, ketika Ye Xuan bingung, sistem terus berlanjut, hei, hukum kekacauan abad pertengahan adalah aturan pemulihan sementara yang merupakan hukum alam yang lahir untuk abad pertengahan. Hukum ini tidak dapat dirasakan dan dikendalikan. Satu-satunya fungsi hukum ini adalah untuk mendamaikan dan memperbaiki hukum lainnya. Hei, sistem meminta, tuan rumah harap perhatikan bahwa ruang khusus tempat tuan rumah berada ini adalah rahasia abad pertengahan yang sedang diperbaiki. Ruang ini akan berisi beberapa peluang khusus, dan disarankan agar tuan rumah menjelajahinya sendiri. Jelajahi sendiri. Namun, kali ini, mengapa tidak ada tugas acak? Setiap tugas acak dapat dikatakan membawa keuntungan tak terduga bagi Ye Xuan, tetapi Ye Xuan sekarang menemukan area abad pertengahan khusus ini, tetapi tidak memicu tugas acak, tetapi membuat Ye Xuan merasa tidak nyaman. Namun, apakah akan mengeluarkan tugas acak atau tidak, ini bukan keputusan Ye Xuan, jadi, Ye Xuan hanya dapat menerima pilihannya. Misteri abad pertengahan, ini adalah pertama kalinya Ye Xuan menemukannya, belum lagi, sistem juga mengatakan, jika Anda menjelajah, Anda pasti akan menemukan beberapa peluang khusus. Sayang sekali misteri ini tidak sepenuhnya terbuka. Sebenarnya, Ye Xuan baru maju selama setengah jam, dan dia sudah melihat batasnya. Di depan Ye Xuan, ada bola hitam besar. Samar-samar,
dia bisa melihat bagian dalam bola hitam dari beberapa retakan. Itu adalah daratan yang mengambang. Tampaknya itu adalah istana di daratan. Namun, bola hitam itu tidak bisa lewat sama sekali. Karena, itu sepenuhnya dibangun oleh hukum kekacauan. Tampaknya hukum kekacauan melindungi atau memperbaiki dunia di sana. Selain itu, mereka adalah penjaga binatang buas di sekitar mereka. Yesuan akhirnya tahu mengapa Yongzheng akan mengatakan bahwa binatang buas di sini unik untuk rahasia pertama, karena binatang buas di sini adalah hukum kekacauan. Hukum binatang buas dapat dikatakan jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada binatang buas lainnya. Binatang buas ini abadi, karena dia adalah nafas hukum itu sendiri, tetapi pada kenyataannya, sebagian besar hukum tidak mungkin untuk menahan hukum. Hanya beberapa dari mereka dan hukum khusus mereka yang akan menahan hukum binatang buas. Misalnya, aturan kekacauan khusus ini di depan Yesuan. Karena hukum-hukum ini adalah hukum-hukum kacau dari abad pertengahan, mereka hanya memiliki satu tugas, yaitu menemukan celah-celah hukum yang mungkin, celah-celah kekosongan, dan kemudian menelannya, lalu mencernanya perlahan-lahan di perut. Proses pencernaan mereka sebenarnya adalah proses perbaikan. Hukum dan binatang buas di sini adalah semua binatang ajaib yang bekerja keras untuk memperbaiki ruang ini. Untuk sementara waktu, Yesuan tidak mau pindah karena dia tidak mau mengganggu hukum dan binatang buas ini yang tidak tahu berapa tahun bekerja. Aturan-aturan binatang buas ini, meskipun aku melihat Yesuan dengan jelas, tetapi karena Yesuan tidak memiliki celah hukum apapun, jadi aku tidak akan memperhatikan Yesuan, bahkan Yesuan pergi ke pihak mereka, mereka tidak akan memandang Yesuan. Dapat dikatakan bahwa binatang buas ini sudah menjadi binatang buas paling cantik yang ditemui Yesuan setelah memasuki alam para dewa. Sayangnya, hukum kekacauan abad pertengahan tidak dapat dikendalikan. Oleh karena itu, penelanan paksa Yesuan tidak berguna. Tepat ketika Yesuan mengagumi hukum dan binatang buas yang kacau ini, tiba-tiba, dari bola hitam, sebuah pikiran berdarah tiba-tiba pecah, meskipun itu hanya sesaat, itu ditangkap oleh hukum kekacauan, dan kemudian dengan cepat menghilang. Namun, Yesuan merasakannya. Tentu saja, ternyata itu mereka. Pada saat ini, Yesuan ketakutan. Karena, dia menemukan rahasia yang mengerikan, Yesuan sendiri tidak memikirkannya. Hancurkan markas besar organisasi. Di antara bola-bola hitam, ternyata itu adalah markas besar organisasi. Tentu saja, itu bukanlah markas besar organisasi pemusnahan saat ini, tetapi markas besar organisasi yang telah punah yang memicu perang para dewa di zaman kuno. Bahkan jika itu hanya sepotong puing dari markas besar organisasi, itu juga membuat Yesuan merasakan kengerian. Apa keberadaan organisasi itu? Mengapa semua yang ada di zaman kuno telah menghilang, tetapi markas besar organisasi itu memiliki sepotong puing, itu sebenarnya bersembunyi di sini. Tidak heran apa yang ingin diketahui genosida. Tentang rahasia di sini. Jika Anda memberitahu mereka rahasia di sini, maka saya khawatir mereka akan mencoba yang terbaik untuk masuk ke sini. Hukum kekacauan abad pertengahan, meskipun Yesuan merasa bahwa organisasi itu tidak memiliki kemampuan untuk hancur, tetapi tidak takut pada 10.000 untuk berjaga-jaga. Tampaknya Yesuan tidak punya pilihan sama sekali saat ini. Dia harus membangun Zongmen di sini. Selain itu, perlu untuk menggunakan rahasia pertama ini sebagai penjaga kunci. Bahaya menghancurkan organisasi, Yesuan sangat jelas. Namun, Yesuan sama sekali tidak menyangka bahwa dia tiba-tiba menemukan markas besar organisasi pemusnahan yang hampir menghancurkan para dewa. Yesuan tahu dengan jelas bahwa begitu dia memblokir ini, dia hanya akan menukarnya dengan serangan gila yang tidak terorganisir, tetapi Yesuan tidak punya pilihan. Jika dia tidak menemukannya, itu masalah lain, tetapi di tengah-tengahnya, tampaknya ada kehendak Tuhan untuk mendominasi ini. Yesuan menemukannya di sini, jadi dia tidak bisa melepaskannya. Pergilah. Yesuan berbalik langsung, lalu berjalan keluar dari rahasia pertama ini. Seperti yang Yesuan duga, organisasi-organisasi memang mengatur Ailiner di sini. Faktanya, organisasi rahasia pertama ini baru ditemukan lebih dari 1 dekade lalu, dan hanya saya yang melihat sedikit anomali. Mereka tidak seberuntung Yesuan, benar-benar merasakan ledakan pikiran di bola hitam. Mereka baru saja melihat bangunan di dalam bola hitam, jadi ada sedikit keraguan. Jika Anda benar-benar memberitahu organisasi, ini adalah markas besar organisasi pemusnahan kuno.
Saya khawatir itu bukan hanya akan menjadi kehancuran domain Kunlun, tetapi kehancuran seluruh dewa akan datang ke sini. Ketika Ye Xuan keluar, dia tidak ragu-ragu, dan memberitahu sistem secara langsung, sistem ada di sini, saya ingin mendirikan sekte di sini. Gunakan dekrit khusus. Dekrit khusus akan memungkinkan Ye Xuan untuk dengan cepat membangun beberapa bangunan khusus, dan sistem akan menjadi butik. Hei, tuan rumah menggunakan dekrit khusus, apakah itu dikonfirmasi? Konfirmasi, disertai dengan perintah Ye Xuan, istana muncul begitu saja. Di langit, cahaya misterius berkibar di sekitar, dan setelah cahaya jalan mengembun, istana-istana bangkit dari tanah. Ambil posisi di mana Ye Xuan berdiri untuk garis tengah, langit. Bumi, semuanya terjadi dengan luar biasa. Bahkan kekuatan ilahi mulai mengembun dengan cepat ke arah sini. Bahkan orang-orang di luar 1000 alam dapat dengan jelas merasakan fluktuasi kekuatan ilahi yang tidak normal, dan kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya telah mengembun dalam satu arah. Ada orang-orang kuat yang tidak bisa tidak melihat ke arah itu. Ketika mereka melihat para penjaga menjaga kuil di sekitarnya, mereka tidak tahu di mana itu. Ye Xuan sedang membangun istana baru, yang merupakan istana namun, gerakan ini tidak terlalu besar. Tentu saja, tidak ada yang berani mengintip. Itulah festival yang membuat orang dewasa membangun istana mereka sendiri, dan di sana, masa depan adalah inti dari 9 pesta dan 6.000 lingkungan. Siapa yang berani mengintipnya sekarang? Bukankah ini masalah bagi diri Anda sendiri? Jika Anda penasaran dan membiarkan orang dewasa meragukan perselingkuhan mereka, itu tidak terlalu mati. Oleh karena itu, tindakan Ye Xuan, bahkan jika kekuatan yang tak terhitung jumlahnya telah merasakannya, tetapi tidak ada yang berani pergi. Di langit, cahaya warna-warni belum tersebar untuk waktu yang lama. Bahkan hukum jalan terlihat jelas. Dapat dikatakan bahwa jika seseorang ada di sini untuk memahami kekuatan hukum, maka akan ada banyak keuntungan. Tentu saja, saat ini, Anda dapat menikmati perawatan seperti itu, hanya larangan 100 kuil. Bagi Ye Xuan, ketika dia telah menelan paksa, dia tidak perlu memahami hukum sama sekali. Terlebih lagi, dia masih harus mengendalikan pembangunan istana, jadi dia tidak punya ide untuk mengelola yang lain. Tetapi untuk larangan Jingwei, itu tidak sama. Pada saat ini, larangan 100 dewa, itu benar-benar berlaku untuk Ye Xuan. Mereka adalah penjaga kuil yang mulia, tetapi mereka ingin memberi seorang pria yang tidak memiliki apa-apa, dan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki dendam, itu tidak mungkin. Tetapi Ye Xuan menunjukkan kekuatan dan kemampuan khusus berulang kali, jadi mereka harus melayani. Dewa Tuhan memilih Ye Xuan sebagai hukum para dewa, dan festival 9 pihak bukan tanpa alasan. Kekuatan hukum yang jelas dan tak tertandingi telah memungkinkan para Palaveren ini untuk menikmati manfaat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika kualifikasinya adalah yang terburuk, adalah mungkin untuk menghemat waktu latihan 10.000 tahun dalam episode ini. Bahkan orang-orang ini hampir meningkatkan peringkat mereka, dan yang terendah telah mengangkat ranah kecil. Di antara langit, istana-istana yang indah terus terbentuk, menempati area yang luas, bahkan di luar dugaan Ye Xuan, dan yang paling penting adalah ini juga mencakup beberapa sekte khusus. Tentu saja, karena Ye Xuan membuka sistem Zongmen, oleh karena itu, semua sekte ini diklasifikasikan sebagai sekte Ye Xuan. Hei, sistem meminta agar pemurnian sekte selesai, dan para pengikut Zongmen dikonfigurasi secara acak. Karena sistem pintu suci tuan rumah, secara otomatis berganti nama menjadi lemari pemurnian. Hei, sistem meminta agar pembangunan larangan selesai, dan para pengikut Zongmen dikonfigurasi secara acak. Karena sistem pintu suci tuan rumah, perubahan nama otomatis dilarang. Perintah sistem terus berdering, dan sekte pendukung dari sekte-sekte lemari pemurnian, perjamuan, paviliun jenius, paviliun alkimia, paviliun penjinak, paviliun upeti, kuil-kuil yang mempesona, terus muncul, dan karena efek dari dekrit khusus bahkan para penatua dari para murid diperlengkapi sepenuhnya. Tentu saja, orang-orang ini semua dipanggil oleh Ye Xuan melalui sistem dan dari ruang kuno. Bagi mereka yang tinggal di ruang kuno, ini juga merupakan kesempatan besar untuk keluar, belum lagi, karena spesialisasi mereka, bahkan mereka dapat kembali ke ruang kuno piano kapan saja, tetapi sayangnya, siapapun di ruang kuno, keinginan terbesar adalah untuk dapat memperoleh bantuan Ye Xuan dan datang ke dunia luar. Pada saat yang sama ketika Zongmen yang melekat lahir, mereka telah dapat memainkan fungsinya secara langsung.
Tentu saja, karena Yesuan tidak memiliki sumber daya saat ini, ia tidak dapat menggunakannya sama sekali. Total 999 hari. Yesuan menyelesaikan 999 istana dengan memadatkan satu istana dalam satu waktu. Jangan berpikir bahwa ini sangat lambat, sebenarnya, ini sudah cukup cepat, karena, di Sekte Yesuan, bahkan pavilion kecil, ada larangan yang tak terhitung jumlahnya, penjaga susunan. Dan setiap istana memiliki bidangnya sendiri yang unik. Sekte seperti itu, dapat dikatakan bahwa bahkan jika disebut pintu pertama domain Kunlun, itu tidak berlebihan. Tentu saja, ini hanya sebuah bangunan, bukan murid. Selain itu, ada 99 rahasia khusus untuk penilaian penggunaan murid di semua tingkatan. Namun, satu-satunya penyesalan Yesuan adalah bahwa sekarang, murid-muridnya dapat menggunakan hingga 90 yang tersisa, murid-muridnya tidak cukup untuk masuk, apalagi murid-murid ini, bahkan Yesuan. Tidak sama sekali, Zongmen yang didirikan oleh saya sendiri tidak berharap untuk menjelajahinya sendiri. Tentu saja, pada awalnya berpikir, ini adalah sistem yang didirikan, Yesuan tidak memiliki emosi. Hei, sistem meminta bahwa host telah didirikan, silakan host nama. Akhirnya selesai, 999 hari. Totalnya 999 hari. Baru saja dipanggil Yezong. Yesuan juga tidak ingin mendapatkan nama yang rumit seperti itu, langsung dipanggil Yezong, sederhana dan jelas. Hei, sistem meminta agar Yezong milik pemiliknya didirikan. Hei, sistem meminta, mengingat tuan rumah mendirikan kembali sekte, mulai hadiah acak. Hei, hadiah acak 1, di antara para dewa, akan ada 990.000 rahasia rumor tentang Yezong. Harta karun rahasia ini, tuan rumah tidak memiliki hak untuk memperolehnya, akan menjadi sarana untuk menyebarkan sekte tuan rumah, tingkat harta karun rahasia dihasilkan secara acak. Hei, hadiah acak kedua, akan berada di wilayah Kunlun, secara acak menghasilkan 99 rahasia Yezong, tuan rumah rahasia ini tidak memiliki hak untuk memiliki, akan menjadi sarana untuk menyebarkan sekte tuan rumah, tingkat rahasia dan harta yang terkandung di dalamnya dihasilkan secara acak. Oh, hadiah acak ketiga akan didistribusikan di antara 96.000 dari 9 pihak. Mereka akan secara acak mengirim 999 tim untuk mengeluarkan hadiah Yezong. Dengan aturan tuan rumah dan para duta besar dan identitas sekte-sekte, mereka akan secara acak dirampas. 199 orang atau pasukan, hadiah tidak perlu menghabiskan sumber daya tuan rumah. Mendengar serangkaian hadiah sistem, Yesuan pertama kali tercengang, begitu banyak manfaat, bahkan dikirim pergi. Jika ini semua untuk diri sendiri, betapa bagusnya. Namun, Yesuan juga memahami arti dari sistem. Sistem ini adalah untuk membangun Yesuan dan Yezong menjadi keberadaan super. Saya khawatir bahwa melalui 3 hadiah ini, kekuatan apapun tidak akan pernah berani membenci Yesuan. Tak lama setelah Yesuan mulai mendirikan Zongmen, Li Qing kembali ke kehidupannya. Namun, Yesuan tidak punya mood untuk mengatur begitu banyak hal saat itu. Dia langsung membiarkan Li Qing membawa orang-orang yang dikumpulkannya. Kemudian Kun tidak berbicara, asap beterbangan dan orang-orang lain juga datang. Bagi orang-orang ini, Yesuan tidak pelit, biarkan mereka tinggal di sekitarnya dan menjaga kuil, dan pahami hukumnya. Sekarang, ketika Yezong didirikan, itu juga merupakan festival untuk membuat istana. Oleh karena itu, pada hari kedua selesainya pendirian Zongmen, Yesuan harus mengadakan festival pertamanya untuk membuat dinasti. Namun, yang tidak pernah dibayangkan Yesuan adalah bahwa dia mendengar berita yang sangat buruk untuk pertemuan pertama. Pasukan yang dia kirim dikalahkan dalam pertempuran pertama. 1 miliar dewa sejati yang dipimpin oleh 1000 dewa, bahkan pertama kali keluar dari stasiun, mereka kehilangan hampir 90 juta tentara, dan jatuh 32 dewa dan kuat. Bahkan, biarkan 9 pihak dan 60.000 menjadi lelucon seluruh domain Kunlun. Li Qing, yang merupakan komandan seluruh pasukan, terluka. Dalam laporan rahasia Li Qing, Yesuan mengetahui penyebab kegagalan perang. Kekuatan dari 9 pihak dan 60.000 pasukan tidak mau berkontribusi. Fakta bahwa mereka mengirim benar-benar dewa inferior yang kemiliar. Para prajurit, dan 1000 dewa inferior. Ini hanyalah tenaga kerja yang dikirim pada garis terendah.
Bagaimana kekuatan seperti itu dapat mengandalkan Li Qing untuk mengalahkan musuh namun, meskipun Ye Xuan tahu ini, bagaimana dia masih bisa menghukumnya. Bagaimanapun, pasukan ini dikirim sesuai dengan peraturan. Selain itu, Ye Xuan juga tidak mungkin memaksa mereka untuk mengirim orang. Sebelum mengadakan festival untuk membuat dinasti, Ye Xuan pertama kali menemukan Kun dan orang lain. Bagaimanapun, Ye Xuan sekarang dapat mempercayai orang, sangat sedikit. Adapun para leluhur pasukan besar, para leluhur, Ye Xuan sangat jelas. Di permukaan orang-orang ini mematuhi diri mereka sendiri, tetapi seberapa banyak yang mereka ketahui tentang diri mereka sendiri hanyalah sebuah hal yang tidak diketahui. Mungkin, Ye Xuan hanya dapat mengandalkan sistem kekuatan. Sejak Ye Xuan mendapatkan sistem kekuatan, dia telah mengumpulkan orang. Meskipun jumlah orang yang dapat dipertukarkan dari ruang menelan terbatas, bagaimanapun, setidaknya pada tahap awal, dia dapat memberikan dukungan besar kepada Ye Xuan. Pada saat ini, Ye Xuan telah mampu memanggil 1000 orang yang lebih unggul dari para dewa. Dapat dikatakan bahwa ini juga merupakan kekuatan yang relatif kuat, tetapi ditempatkan di medan perang dewa-dewa, tetapi itu benar-benar tidak memainkan banyak peran. Penggunaan nilai-nilai kepercayaan untuk mengubah para prajurit, meskipun dapat menyelesaikan kebutuhan yang mendesak, tetapi Ye Xuan tidak akan melakukan ini. Pertama-tama, dia tidak memiliki banyak nilai kepercayaan sekarang, dan nilai kepercayaan yang dibutuhkan untuk menukar para prajurit akan menjadi jumlah yang sangat besar. Dalam nada pertukaran prajurit, lebih baik mempertahankan sistem kekuatan yang ditingkatkan. Jadi bagaimana Anda memecahkan dilema saat ini? Kun tidak membaca Ye Xuan, tetapi hatinya cukup merasakan. Dia selalu berpikir bahwa dia adalah seorang jenius. Namun, dibandingkan dengan Ye Xuan, dia menemukan bahwa itu sangat tidak berdaya. Kecepatan ranah Ye Xuan berada di luar imajinasi bahasa Kun. Dapat dikatakan bahwa tidak ada cara untuk membandingkan kata-kata Kun. Sekarang, identitas Ye Xuan berkali-kali lebih banyak daripada miliknya sendiri. Ini hanya dari semua aspek, dan tidak ada yang sebanding dalam semua. Tetapi saya tidak mau, Ye Xuan sebenarnya masih seorang teman. Begitulah adanya. Aku sangat besar sekarang, kekalahan medan perang dewa utama, tetapi aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Ye Xuan secara singkat memperkenalkan situasi itu kepada Kun dan asapnya. Meskipun Ye Xuan tidak mengharapkan mereka untuk membantu, setidaknya, orang dapat lebih memikirkan tindakan balasan. Tetapi ketika dia selesai berbicara, dia mendengar asap yang berterbangan menjawab, apakah putranya melupakan identitasmu yang lain? Ye Xuan sedikit mengernyit, identitas lain. Apa yang kamu bicarakan? Fei Yan tersenyum dan berkata langsung kepada Ye Xuan, mengapa putranya berpikir bahwa gadis kecil itu akan selalu mengikuti putranya. Untuk sementara waktu, Ye Xuan sama sekali tidak bisa menjawabnya. Pikirkan baik-baik, meskipun pada awalnya, Fei Fei memang seorang budak yang dibeli oleh Ye Xuan, tetapi bagaimana dia bisa berpikir bahwa ini adalah cara yang benar untuk menerbangkan asap. Xuan tidak pernah menyerah. Bahkan asap terbang menjadi budak Ye Xuan, dan semua rokok terbang diatur. Atau apakah itu karena Ye Xuan melahap bulu-bulu terbang di angkasa? Tentu saja, ini bukan tidak mungkin, tetapi jika itu untuk bulu-bulu terbang, tidak perlu mencapai tingkat asap terbang ini. Berpikir tentang bulu-bulu terbang, Ye Xuan tiba-tiba memikirkan identitas lain Fei Yu. Sebenarnya, Fei Yu bukanlah tuan Ye Xuan, dia juga mewarisi warisan kaisar, tetapi itu adalah kejatuhan yang tidak dapat dijelaskan. Apakah karena alasan ini, tiba-tiba, Ye Xuan menatap asap terbang. Sepertinya putranya ingin mengerti, ya, gadis kecil itu juga seorang penyintas kuno. Di mana saya memiliki sedikit lebih banyak tentang genus, saya melihatnya. Asap terbang, ternyata adalah dewa warisan ras. Ini hampir di luar imajinasi Ye Xuan. Dapat dikatakan bahwa semua ini sudah merupakan sesuatu yang hampir tidak dapat dibayangkan oleh Ye Xuan. Asap yang berterbangan itu ternyata adalah seorang penyintas kuno. Jadi, selama ini, Ye Xuan Zhen tidak dikurung dalam kegelapan. Alis Ye Xuan berkerut. Namun, Fei Yan terus menjelaskan, putranya tidak perlu marah terlebih dahulu. Sebenarnya, secara tegas, saya bukanlah seorang penyintas kuno. Hanya karena suatu alasan saya bergabung dengan para penyintas kuno. Selain itu, gadis kecil itu tidak dekat dengan putra itu. Jahat, ya, Anda tidak jahat. Bagaimanapun, Anda adalah seorang penyintas kuno,
bagaimana Anda bisa jahat pada diri sendiri? Namun, perasaan ditipu ini membuat Ye Xuan benar-benar tidak nyaman. Gongzi, tolong dengarkan gadis kecil itu. Ketika wanita muda itu menemukan putranya, dia tahu bahwa putranya mungkin telah jatuh ke dalam krisis tertentu. Faktanya, wilayah Kunlun ini tidak sesempurna imajinasi putra itu. Dapat dikatakan bahwa para dewa kuno mewariskan kekuatan apapun akan secara diam-diam disingkirkan dari wilayah Kunlun ini. Wanita kecil itu pernah menyelidiki secara diam-diam bahwa bukan penguasa dewa yang melakukan semua ini, tetapi orang lain, tetapi orang itu tampaknya memiliki energi yang melampaui penguasa dewa di wilayah Kunlun, seolah-olah itu adalah tangan hitam besar di balik layar. Sejak wanita muda itu menemukan putranya, dia tahu bahwa putranya tampaknya telah ditatap oleh kekuatan misterius, jadi ini akan menyembunyikan identitasnya dan mendatangi putranya. Sebenarnya, jika bukan karena saat ini, gadis kecil itu tidak akan pernah mengungkapkannya. Identitasmu sendiri. Nada asap yang berterbangan sangat tumpul, seolah-olah itu hanya bercerita. Namun, Ye Xuan lebih terkejut. Jika Anda menerbangkan sebatang rokok, biarkan Ye Xuan memikirkan keraguannya sendiri. Pada awalnya, lelaki tua misterius itu tiba-tiba membawa Ye Xuan ke wilayah Kunlun ini, sehingga Ye Xuan tidak dapat terus menjelajahi warisan para dewa kuno. Ini telah menyebabkan kecurigaan Ye Xuan. Namun, saya selalu bersikap baik pada Ye Xuan, dan tidak ada yang perlu diragukan tentang apa yang terjadi setelahnya, jadi Ye Xuan juga santai. Tetapi sekarang saya dapat mendengar asap yang berterbangan. Ye Xuan menemukan bahwa mungkin itu adalah niatnya. Tebakan Ye Xuan pada awalnya sama sekali tidak salah. Dia akan muncul di sini, bukan secara kebetulan, tetapi oleh seseorang. Jangan biarkan dia terkena warisan para dewa kuno. Mengenai alasannya, Ye Xuan tidak tahu, dia bahkan tidak yakin, apakah itu benar-benar lelaki tua itu. Lagi pula, jika itu adalah lelaki tua itu, mengapa murid lelaki tua itu, tetapi dia peduli pada Ye Xuan? Dapat dikatakan bahwa status yang didapat Ye Xuan sekarang, bahkan jika itu adalah warisan kaisar kuno, tidak terlalu banyak. Selain itu, status Ye Xuan dapat terus meningkat. Jika itu adalah lelaki tua itu, lalu mengapa Anda melakukan ini? Dapatkah dikatakan bahwa lelaki tua itu dan lelaki tua itu bukan kelompok? Namun, mereka berdua adalah hubungan mentoring. Singkatnya, semua ini penuh dengan keraguan, dan biarkan Ye Xuan tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, Ye Xuan melirik sekilas, karena dia menemukan bahwa ketika dia terbang untuk berbicara dengannya, dia menggunakan beberapa teknik rahasia. Ye Xuan menatap asap yang berterbangan. Asap yang berterbangan itu mengangguk tanpa suara, dan suara asap yang berterbangan terdengar lagi. Titik. Buku baru bulan telah memiliki 300 bab. Semua orang dapat pergi dan melihat, mencari lagu bulan tidak dapat ditemukan, saya harap semua orang mendukungnya, mungkin ada banyak keraguan tentang putra itu, tetapi gadis kecil itu tidak dapat membantu putra itu. Gadis kecil itu dapat memberitahu putra itu, hanya biarkan putra itu sendiri yang berhati-hati. Namun, Tuhan memberi putra itu kesempatan, maka, mohon mintalah putra itu untuk memanfaatkan kesempatan itu. Warisan dewa-dewa kuno jauh lebih sederhana daripada imajinasi putra itu. Gadis kecil itu berharap agar putra itu dapat dengan cepat mengumpulkan kekuatannya sebelum ia masih dapat waspada tanpa pengaruh apapun. Di masa depan, masih ada jalan panjang untuk menunggu putra itu pergi. Sekarang, gadis kecil itu bersedia untuk kembali ke Tao sekali dan memanggil orang-orang untuk datang dan bekerja untuk putra itu. Putra itu dapat yakin bahwa keluargaku tidak dalam pengawasan musuh, atau bahkan keluarga itu bukanlah sisa-sisa kuno. Asap yang berterbangan telah selesai, mungkin dia ingin memberitahu Ye Xuan untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak pernah menemukan kesempatan yang cocok. Tetapi kali ini, jelas, dia hanya dapat mengekspos dirinya sendiri. Bagaimanapun, Ye Xuan sudah dalam masalah. Ye Xuan ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan ini berkata, baiklah, aku percaya padamu. Faktanya, sekarang, Ye Xuan tidak memiliki orang lain untuk dipercayai. Sejak awal wilayah Kunlun, asap terbang telah bersama Ye Xuan. Jika dikatakan bahwa asap terbang tidak cukup, maka Ye Xuan benar-benar bukan orang yang dapat dipercaya. Mungkin, asap terbang benar-benar menyembunyikan Ye Xuan, tetapi, lalu, bagaimana, asap terbang tidak melakukan hal-hal buruk kepada Ye Xuan?
Faktanya, itu selalu setia. Selain itu, dari asap terbang yang menggunakan teknik rahasia suara untuk mengatakan kata-kata ini kepada Yesuan, juga dapat dilihat bahwa asap terbang jelas-jelas tabu. Jika Yesuan masih sombong, maka Yesuan terlalu pelit. Dengan persetujuan Yesuan, asap terbang langsung bangkit dan berjalan keluar, siap untuk kembali ke keluarganya untuk pindah untuk menyelamatkan pasukan bagi Yesuan. Pada saat ini, Kun tidak berbicara ke sisi Yesuan. Yesuan bertanya kepada Kun, tetapi dia berkata, "Bagaimana kabarmu? Apakah kamu punya saran yang bagus?" Kun tidak mengerti apa yang ditanyakan Yesuan, berpikir sebentar, lalu berkata kepada Yesuan, "Dalam situasi saat ini, kamu dapat memiliki dua pilihan. Pertama, melepaskan perintah wajib militer secara paksa. Bagaimanapun, kamu adalah 9 pihak. Festival 60.000 hari memungkinkan untuk mengeluarkan indikator secara langsung. Aku percaya tidak ada yang berani menolak. Kedua, melalui orang-orang inilah aku membawa kembali. Menurut instruksimu, kali ini, aku membawa kembali lebih dari 600 praktisi Kunlun yang termasuk dalam kelompok usia 90-an dan 60.000. Dan banyak dari mereka memiliki keluarga. Dengan kekuatan yang baik, jika kamu dapat memberi mereka posisi resmi, aku percaya bahwa keluarga mereka akan bersedia membantumu." Yesuan mengangguk. Untuk Kun, dia sangat mengerti. Apakah ini wajib untuk menegakkan kekuasaannya? Metode ini mungkin yang paling mudah, tetapi mudah menyinggung orang. Jangan memandangnya sebagai festival, tetapi bagaimanapun juga, Yesuan masih perlu bergantung pada keluarga besar itu. Begitu dia terlalu banyak, akan lebih sulit baginya untuk membuat festival ini lebih sulit lakukan. Sebenarnya, ini adalah masalah menyinggung orang untuk memberi orang-orang ini posisi resmi. Festival Yesuan saat ini baru saja mendirikan istana. Itu benar-benar membutuhkan sejumlah besar pejabat untuk melengkapinya sehingga dapat berfungsi secara normal. Namun, kebutuhan untuk melengkapi tidak berarti bahwa metode ini harus digunakan. Tiba-tiba, pikiran Yesuan melintas di udara, dan kemudian berkata kepada Kun, "Kamu berkata, jika aku menggunakan posisi resmi secara langsung sebagai umpan, biarkan semua orang berkontribusi. Apakah mungkin? Aku telah menghubungkan semua posisi resmi secara langsung dengan pekerjaan militer. Selama mereka bisa mendapatkan kekuatan militer yang cukup, maka mereka akan diberi penghargaan untuk posisi resmi mereka yang sesuai. Kamu pikir metode ini tidak layak?" Kun tidak berbicara sedikit pun, dan pendekatan Yesuan sangat baru. Lagi pula, di wilayah Kunlun, posisi resmi di bawah setiap festival pada dasarnya langka selama ratusan ribu tahun, dan selain Yesuan, di tempat lain, bagian mana yang membuat perintah, tidak mendapatkan dukungan dari seluruh dunia. Selama setiap perang besar, festival ini tidak perlu melakukan apapun. Pasukan akan mengirim elit mereka ke medan perang. Lagi pula, mereka dan festival sudah menjadi kemuliaan dan kerugian total. Yah, metode yang kamu katakan ini memang layak, tetapi jika kamu ingin membuat sistem militer yang lengkap, tampaknya ini tidak dapat dilakukan. Lagi pula, ada terlalu banyak variabel di medan perang Dewa Tuhan, bagaimana mungkin membangun dinas militer yang lengkap? Sistem, setidaknya, sejauh yang aku tahu, tidak ada satu kekuatan pun yang dapat melakukan ini. Selain itu, tidak ada cara untuk menghitung kekuatan militer. Benarkah? Tanda tanya. Apa yang tidak dapat dilakukan orang lain tidak berarti dia tidak dapat melakukannya. Karena, Yesuan memiliki keberadaan yang sistematis, karena Yesuan sendiri adalah master terlarang dan ilahi. Karena metode ini berhasil, maka aku tahu bagaimana melakukannya. Aku tidak menyangka bahwa masalah yang membuat Yesuan bersedih untuk waktu yang lama akan langsung terpecahkan dalam sekejap. Sistem, aku perlu membangun sistem penghargaan dan hukuman yang lengkap untuk medan perang Dewa Utama. Pada saat yang sama, kamu perlu menyempurnakan seperangkat senjata pengawasan yang sesuai. Bisakah kamu melakukannya? Petik 2. Hei, sistem meminta bahwa perhitungan ini terlalu besar dan perlu menghabiskan banyak nilai kepercayaan. Apakah tuan rumah akan mengonfirmasinya? Konfirmasi. Bukankah itu nilai kepercayaan? Yesuan mengembalikannya. Sebenarnya, Yesuan juga mengerti mengapa datanya sangat besar dan besar. Lagi pula, di medan perang para dewa, ini adalah pertempuran 100 juta unit, tetapi setiap prajurit. Bukan masalah sederhana untuk secara langsung mengawasi kekuatan militer setiap jenderal.
Inilah sebabnya mengapa festival lain tidak dapat dilakukan sama sekali. Tetapi Yesuan dapat melakukannya, karena Yesuan memiliki kartunya sendiri. Hei, sistem meminta, solusinya berhasil dibuat. Hei, sistem menyarankan bahwa untuk program kekuatan militer, tuan rumah membutuhkan banyak sumber daya untuk membuat cincin kekuatan militer. Cincin kekuatan militer secara otomatis merekam situasi pertempuran pemakainya dan memberikan cincin khusus untuk evaluasi komprehensif. Cincin tersebut dibagi menjadi 9 kategori. Yang pertama adalah cincin catatan terendah, dan waktu reguler kedua digunakan untuk menghitung kekuatan militer pertama. Dan mengawasi tingkat pertempuran yang lebih tinggi, dan seterusnya. Cincin kekuatan militer ke-9, hanya satu, secara otomatis terintegrasi dengan cincin Qiankun tuan rumah. Selama personel tuan rumah memenuhi persyaratan militer, mereka akan secara otomatis ditunjuk oleh sistem. Sesederhana itu, ada sistem di mana festival lain membuat sistem militer tidak kompeten dan tidak berdaya. Di Yesuan, itu hanya masalah yang sangat sederhana. Tentu saja, di bawah ini, Yesuan harus berdarah lagi. Bagaimanapun, sistem pemurnian ini adalah cincin kekuatan militer dengan unit 100 juta yuan. Jumlah yang sangat besar, bahkan jika bahan yang digunakan tidak terlalu maju, tetapi itu juga merupakan biaya yang sangat besar. Yesuan langsung memasukkan semua sumber daya yang dibawa kembali oleh asap terbang ke dalamnya, dan lemari wajah Yezong diaktifkan sepenuhnya, dan satu cincin langsung dan cepat diproduksi.